Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dan kita awali kajian kita ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa beribadah dan masih bisa dalam lindungannya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari. Dan pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dan sebagian hanya lewat online, namun tidak mengurangi rasa ukhuwah di antara para jamaah sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran ayat 187 sampai 189 yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh guru kita Bapak Ustadz Effendi. Namun sebelum penjelasan penjabaran dari tafsir ayat ini, seperti biasa kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Saudara Miftahuddin. Baik, kepada Saudara Miftahuddin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ahadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna fanabaduhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi samanan qalila fabi'sa ma yashtarun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafasatin minal adab walahum adabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga khusus yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan serahkan saja langsung kepada guru kita Bapak Ustadz Effendi. Namun perlu saya ingatkan kembali setelah penjelasan nanti, seperti biasa ada sesi diskusi ataupun tanya jawab. Jadi nanti dari para jamaah sekalian dipersilahkan. Baik, kepada Bapak Ustadz Effendi dipersilahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan puja-puji kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa tadabbur Al-Quran dalam rangka untuk meningkatkan keimanan maupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah Bapak-bapak, Ibu semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak ayat yang telah dibacakan oleh Saudara Miftah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhoda, dan ketika mengambil, Allahu Allah, Allahu Allah, misaqah, misaqah, perjanjian, alladzina, orang-orang yang utul kitabah, utuh diberi mereka al-kitabah, kitab, latubayyinunnahu, supaya menjelaskan kalian, linnasi, bagi manusia atau untuk manusia, wala taktumunah, dan janganlah menyembunyikannya, fanabaduhu, maka melempar mereka, wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka, wastarau bihi, dan menjual mereka bihi dengannya, samanan qalilan, harga yang sedikit, fabi'sa, maka seburuk-buruknya, mayastaruna, apa yang mereka jual. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ayat ini ayat yang berkenaan, yaitu yang disebut istilah misaqah. Misaq kalau dalam bahasa Arab artinya perjanjian. Jadi kalau istilah orang non-muslim itu disebut misa. Kalau kita misaqan. Kalau dalam Quran disebut misaq. Dan ketika Allah mengambil janji, alladzina orang-orang yang diberi mereka alkitabah kitab, latubayyinunnahu supaya menjelaskan kalian linnasi kepada manusia, wala taktumuna dan janganlah menyembunyikan kalian, fanabaduhu maka melempar mereka, waro'a duhurihim di belakang punggung mereka. Jadi ayat saya ulang lagi tadi, bahwa Allah itu pernah memberikan atau mengambil janji kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Yang dimaksud di sini yaitu yang diberikan Alkitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi tolong, yang dimaksud ahlul kitab adalah orang yang mempunyai keyakinan dia diberikan Alkitab juga. Jadi yang disebut Alkitab yaitu Alkitab Taurat dan juga kitab Injil. Di dalam perjanjian yang berupa atau yang tertera di dalam kitab Taurat, yaitu diperintah apa? Latubayyinunna. Latubayyinunnahu supaya kalian menjelaskan. Jadi di dalam kitab Taurat itu punya kewajiban untuk menjelaskan apa? Menjelaskan apa kepada manusia? Bahwa nanti akan ada nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Jadi di dalam kitab Taurat itu yang berisi bahwa para alim ulama orang Yahudi itu diperintahkan untuk apa? Menyampaikan bahwa nanti akan ada nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu dengan nabi yang diutus itu ada hubungan. Punya nasib yang sama. Mereka juga mendakwakan agama yang diperintahkan. Jadi Nabi Musa itu menyampaikan wahyu juga mengalami satu hambatan-hambatan. Dikejar-kejar juga. Siapa yang ngejar? Di antaranya adalah Fir'aun. Karena dia kejar sampai dia kebingungan. Di depannya hanya ketemu lautan. Lah, itulah sehingga tongkatnya Nabi Musa itu disuruh apa? Memukul lautan yang ada di depannya itu. Sehingga terbukalah lautan itu karena dikejar-kejar Fir'aun. Nah, Nabi Muhammad termasuk adalah orang yang menyampaikan
wahyu atau risalah juga sama nasibnya mendapatkan apa? Intimidasi, tantangan, masalah, sehingga mempunyai nasib yang sama. Cuma kalau Nabi Musa itu kepada Fir'aun, kalau Nabi Muhammad adalah kepada orang-orang kaum kufar atau kaum musyrik yang ada di Arab saat itu. Dan dilarang untuk apa? Menyembunyikan. Artinya apa? Akan datang seorang nabi itu jangan tidak diterangkan sehingga nanti masyarakat nggak tahu. Bahkan di dalam ayat ini fanabadhuhu waru'adhurihim, maka dia melempar di belakang punggung mereka. Artinya apa? Jadi kitab yang menerangkan bahwa nanti akan datang seorang nabi setelah Nabi Musa yang namanya Muhammad itu dilempar. Disebut apa? Ya. Jadi kalau istilah dalam Quran itu apa ya? Dilempar di punggung mereka. Jadi artinya apa? Tidak dipedulikan lagi. Walaupun di dalam ayat yang lain karena apa? Bakhyan, karena kedengkian mereka. Kenapa? Nabi yang ditunggu-tunggu di akhir zaman itu kok tidak dari kalangan Israel, tapi dari kalangan Ismail. Nah, orang yang seperti ini di dalam Al-Quran digambarkan seperti orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Jadi lebih penting dia apa tadi? Katakanlah kepentingan mereka itu kalau bahasa kita apa ya? Menyembunyikan kedatangan seorang nabi tadi itu dalam rangka apa? Dalam rangka menutupi supaya apa? Masyarakat tidak tahu, manusia tidak tahu. Nah ini termasuk apa? Menjual ayat-ayat Allah. Jadi kepentingan karena tadi itu bakhyan atau karena kedengkian, maka membuat dia apa? Tidak terbuka atau tidak transparan itu. Istilah dalam Al-Quran, orang yang menyembunyikan tadi itu adalah termasuk orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Jadi demi kepentingan apa tadi? Kepentingan misinya atau kepentingan kalau bahasa kita itu supaya nggak ketahuan gitu, disembunyikan, ya, terus dilempar karena kebenciannya, maka di dalam ayat ini disebut fabi sama yastarun, maka seburuk-buruk apa yang mereka jual tadi itu. Jadi orang seperti ini nih dianggap dalam Al-Quran apa? Yaitu menjual ayat-ayat Allah. Jadi apa ya? Perintah Allah itu dicuekin, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan karena takut atau dia tidak ada kesukaan atau tidak senang dengan adanya yaitu nabi terakhir. Untuk itu sampai saat ini seolah-olah apa? Antara agama apa
Yahudi atau ulul kitab yang dikasih Alkitab tadi kan seolah-olah beda. Kok orang Yahudi misinya beda, orang Nasrani misinya beda, orang Islam misinya berbeda. Padahal nabi-nabi yang diutus semuanya itu apa? Wa nahnu muslimun. Kami adalah orang yang menyerahkan diri. Nabi satu dengan yang lain adalah la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu muslimun. Jadi di dalam Al-Quran itu digambarkan Nabi satu dengan yang lain itu adalah sama. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu muslimun. Tapi kenyataan dalam hidup saat ini seolah-olah agama Yahudi sendiri, agama Nasrani sendiri, agama Islam sendiri. Padahal nabinya apa? Nabinya tidak membeda-bedakan. Semuanya menyerahkan diri kepada Allah. Tidak ada yang membangkang. Jadi kalau sekarang seolah-olah kan kok ada Yahudi, ada Nasrani. Padahal nabinya mengungkapkan wa nahnu muslimun. Dan kami adalah semuanya orang yang menyerahkan diri. Jadi muslim itu orangnya, kalau Islam itu istilah agamanya. La tahsabanna. Jangan menyangka sungguh. Alladzina orang-orang yang yafrohuna. Mereka gembira. Bima atau dengan apa yang mereka kerjakan. Wa yuhibbuna. Dan mencintai mereka. Ayyuhmadu. Bahwa dipuji mereka. Bima lam yaf'alu. Bima dengan apa? Lam yaf'alu tidak berbuat mereka. Fala taksabannahum. Maka janganlah menyangka mereka bima fajatin. Dengan melepas minal adabi dari adab. Walahum dan bagi mereka adabun siksaan alimun. Sangat pedih. Nah, ayat ini turun itu disebabkan ada beberapa kaum munafik telah mengelak dan sembunyi ya ketika Rasulullah menyampaikan yaitu untuk menyeru berperang. Jadi Bapak Ibu, ayat ini di dalam sebab turunnya ini yaitu di saat Rasulullah ya menyeru untuk jihad atau untuk perang, maka orang munafik adalah dia lari atau menjauh dari Rasulullah untuk memenuhi panggilan itu. Kenapa? Mereka merasa katakanlah apa ya? Takut kalau perang nanti apa? Meninggal. Nah, jadi ayat ini yaitu turun yang berkenaan dengan Rasulullah menyuruh untuk perang di jalan Allah, tetapi orang munafik dia apa? Mengelak dan dia menjauhkan diri dari seruan itu. Lalu setelah Rasulullah pulang
dan di dalam peperangan dia memperoleh kemenangan, mereka itu datang dengan mengungkapkan kami juga ikut berperang tetapi di belakang. Jadi di saat seruan perang dia lari ke belakang, menjauh karena takut, mungkin karena mati atau apa. Tetapi di saat setelah Rasulullah memperoleh kemenangan, maka dia datang dengan mengungkapkan apa? Yaitu ikut berperang, yaitu di barisan di belakang. Inilah gaya atau apa? Likinya orang munafik itu. Sehingga ayat ini digambarkan, janganlah kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah dilakukan, dia ingin dipuji, ya, ingin disayang, padahal dia tidak melakukan perbuatan tersebut itu. Jadi dia nggak ikut perang, nggak ikut berjuang, tapi di saat mendapatkan kemenangan apa? Dia merasa ikut apa? Ikut berjasa, ikut juga apa? Ikut andil di dalam melaksanakan jihad atau perang itu. Ini sebab turunnya ayat yang berkenaan dengan latak sabanan ladina yafrahuna. Jadi orang ini digambarkan, jangan kamu merasa apa? Gembira. Padahal dia nggak berbuat. Dia tidak melakukan apa-apa. Yang melakukan itu adalah orang yang tulus ikhlas memenuhi panggilan Allah. Nah, orang munafik adalah orang yang apa? Dia main di belakang. Nah, sehingga ayat ini turun nih. Nah, ya. Kalau dulu kan ada masalah, mungkin Quran masih turun. Kalau sekarang kan enggak. Minimal ini ada pelajaran bagi kita. Jadi dalam dunia perjuangan itu ada aja orang yang membelot. Tapi di saat dia menang, dia pura-pura juga ikut andil dalam mengambil peran dalam peperangan atau dalam usaha yang telah dilakukan itu. Nah, kita sebagai seorang muslim tidak boleh punya sifat seperti orang munafik. Jadi orang munafik itu gitu. Nah, kalau ngambilnya apa? Yang enak-enak, yang susah dia nggak mau. Jadi dia merasa senang kalau dipuji-puji, tapi dia nggak apa? Nggak berbuat apa-apa. Nah, kalau kita dipuji-puji kan biasanya karena apa? Melakukan keberhasilan. Ayat berikutnya, walillahi mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Artinya apa? Bahwa apa yang ada di dalam bumi dan apa yang ada di dalam langit itu semuanya itu dalam kekuasaan Allah, termasuk manusia. Jadi kalau manusia itu akalnya banyak, itu dalam genggaman Allah. Kalau kita hidup ini macam-macam, semuanya diperhatikan, semuanya nanti akan apa? Dimintain pertanggungan jawab. Jadi kita ini bagaimanapun dalam hidup kita ini, kalau kita mau macam-macam bagaimanapun, semuanya itu dalam apa? Dalam kekuasaan Allah. Karena dalam kekuasaan Allah sebenarnya kita ini nggak bisa apa-apa. Istilah dalam Al-Quran gini, fa'aina tadhabun, maka kamu pergi kemana? Ya, kita itu diawasin oleh Allah. Kalau kita yang ngawasin,
itu bisa bosan, bisa ngantuk, bisa lupa. Tapi kalau Allah yang ngawasin, tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, matanya selalu memperhatikan kita. Jadi untuk itu laisa kami selihi, ya, beda dengan kita. Ya, kalau kita kekuasaannya terbatas, tapi kekuasaan Allah tidak terbatas. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu yaitu punya sifat kuasa. Jadi kita harus ingat Allah itu apa ya? Kekuasaannya meliputi segala-galanya. Kalau kita kuatnya kan terbatas. Menurut teori manusia kuat itu antara umur 17 sampai 40 tahun. Untuk itu pemain bola kalau sudah 40 tahun udah nggak boleh. Petinju juga sama. Walaupun nanti masih kepengen. Nih, jadi yang jelas pemain bola apa itu, nah itu dibatas. Jadi kuatnya manusia itu antara umur 17 sampai 40 tahun. Kalau 40 tahun ke atas sudah mulai loyo. Udah mulai loyo. Tanya aja bapak-bapak yang udah umur 50 ke atas. Ada yang kuat, tapi kuatnya terbatas. Tapi kalau Allah, bahwa kekuasaannya, kemampuannya adalah sepanjang masa. Kita punya kekuatan, kekuatannya terbatas. Kita bisa melihat, melihatnya terbatas. Kita punya usia, usianya terbatas. Kalau Allah tidak mati dan selalu apa? Hidup. Kalau kita hidup, mati, hidup. Berapa kali hidupnya? Hidup, mati, hidup. Jadi setelah kita hidup, nanti kita mati. Setelah mati kita hidup. Tapi Allah tidak mengalami hidup, mati, hidup. Enggak. Lah mudah-mudahan Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa satu, jangan mempunyai sifat seperti orang munafik tadi itu. Dia tidak melakukan perjuangan, tapi dia bangga kalau dia ikut berjuang. Dia suka dipuja-puja atau dibanggakan. Itulah sikap orang munafik. Yang kedua, bahwa Rasulullah itu diceritakan di dalam kitab Taurat. Tetapi dari kalangan orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi, mereka itu adalah menyembunyikan, bahkan dia melimpar di punggung atau di belakang mereka itu. Artinya apa? Dia tidak peduli lagi. Cuek. Ibaratnya Bapak Ibu kalau membaca koran, beritanya nggak bagus, langsung dibuang. Saya pikir itu sekedar menceritakan tentang ayat 187 sampai 189. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Effendi yang telah menjabarkan arti dan makna daripada ayat
187, 189 dari surat Ali Imran ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat atau mengambil hikmah daripada apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Effendi ini. Baik, sebelum menginjak sesi berikut, yaitu diskusi ataupun tanya jawab, saya coba sapa dulu nih peserta yang di online. Ada Pak Amarila Siregar. Assalamualaikum Pak Amarila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu Bapak, semua keluarga. Alhamdulillah masih sehat. Baik, selanjutnya ada Pak Murni Bay. Assalamualaikum Pak Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farah. Alhamdulillah, sehat selalu. Ibu nggak kelihatan nih rupanya. Ya, di online lain. Baik, selanjutnya ada Ibu Paran Budi. Assalamualaikum Ibu Paran Budi. Rupanya belum monitor. Selanjutnya ada Ibu Uti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat selalu dari Madiun Ibu. Ya, alhamdulillah Pak Parno semua sehat. Semoga juga semuanya sehat. Masih panas atau sudah dingin Bu? Masih panas, hujan hanya 1 hari. Habis itu sampai sekarang Alhamdulillah. belum hujan lagi. Alhamdulillah, jemuran cepat kering. Baik, selanjutnya ada Pak Yasir. Assalamualaikum Pak Yasir. Pak Yasir, Assalamualaikum. Mic-nya belum di-unmute. Baik, kita lewat dulu. Oh, baik. Ya. Sehat Pak Yasir? Kepencet lagi rupanya mic-nya. Baik, kita lewat dulu. Ada Mas Sunu. Assalamualaikum Mas Sunu. Mas Sunu monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Posisi di mana Mas? Posisi Mas Sunu di mana ini? Alhamdulillah ada peserta baru nih. Assalamualaikum Mas Yoga, Mas Budi. Mic-nya dihidupin dulu Mas Yoga. Baik, mic-nya masih dimatiin. Ibu Paran Budi, Assalamualaikum. Mana Ibu Paran Budi? Ada. Rupanya menghilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat selalu Ibu. Gimana Alhamdulillah sehat. gudegnya nih? Monggo giling-giling ke Jogja, Mas Parno. Insya Allah. Mungkin menawi tulan Jogja mampir. Iya, monggo. Matur nuwun. Mas Yoga, Assalamualaikum. Mic-nya di unmute Mas Yoga. Oh, lagi ada materi. Oh, baik. Yang online sudah, yang di Mujahidin ada yang utama pasti Pak Ustadz Effendi, kemudian ada Mas Bayu, ada siapa namanya nih? Iskandar, ada Pak Asep, ada Mas Imam, ada Pak Adhan, ada Mas Miftah, dan satu lagi jamaah kita yang Pak baru. Amar. Siapa namanya? Pak Amar. Pak Amar, dan yang pasti saya sendiri. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang nggak ada. Baik, untuk Ibu Paran Budi silahkan, barangkali ada yang mau disampaikan Ibu.
Terima kasih, dilanjut aja Mas, monggo. Baik, matur nuwun. Selanjutnya Ibu Uti, silakan Ibu Uti. Monggo dilanjut Pak Parno. Alhamdulillah, matur nuwun. Selanjutnya Pak Yasir. Pak Yasir ada yang mau disampaikan, Pak? Baik, kita lewat dulu. Mas Sunu, Assalamualaikum. Silahkan Mas Sunu. Mas Sunu, ada yang mau disampaikan? Tidak ada, Pak. Lanjut aja, makasih. Alhamdulillah, matur nuwun. Mas Miftah. Oh, Mas Miftah di sini ya. Ada yang mau disampaikan, Mas Miftah? Baca marilah. Baik, kalau enggak Pak Murni B, silakan Pak Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa Rasulullah mengadakan peperangan. Kemudian dari orang munafik, mereka tidak ikut berperang, tapi begitu ada kemenangan yang dicapai Rasulullah, mereka mengatakan bahwa saya juga ikut dan saya juga bergembira. Kalau hal ini ditarik pada kehidupan yang sekarang ini, misalkan dalam satu organisasi, misalnya organisasi menjalankan satu kegiatan yang mungkin tidak sama dengan kegiatan Rasulullah berperang, tetapi dalam kondisi secara umum organisasi, apakah itu sosial, ada apapun ya, atau bisnis, ketika sesuatu organisasi itu mencapai sukses, orang ini akan mengatakan bahwa kalau bukan saya nggak ikut, itu nggak mungkin berhasil. Kalau saya nggak ikut campur, mungkin nggak dapat apa-apa, misalnya seperti itu. Kalau tadi dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, apakah ini orang juga termasuk orang munafik yang dapat ganjaran? Begitu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, ini mirip Pak. Very mirip seperti orang munafik juga. Jadi ya nggak jauh lah. Cuma kalau tadi kaitannya dengan perintah perang, Ya, kalau ini mungkin kaitannya dengan pencapaian dalam satu misi atau dalam satu organisasi. ya. Jadi untuk itu ada istilah di dalam ayat ini, janganlah kamu merasa gembira bahwa apa yang kamu lakukan itu mendapatkan pujian, padahal kamu tidak berbuat. Ya, Jadi memang ada tipe manusia Pak. Dia bangga sekali, senang sekali kalau dipuji-puji, padahal dia tidak melakukan apa-apa. ya. Jadi kalau tadi kaitannya dengan peperangan gitu ya. Mereka kan Tapi di saat diajak untuk berjuang, dia menjauh, dia lari, tetapi di saat kesuksesan yang diperoleh dia ikut datang dan menyatakan ikut berjuang. Cuma berjuangnya di belakang. Tapi masih lumayan di belakang gitu. Nah, jadi kalau bisa itu ya ambil peran sama-sama. Walaupun sesuai dengan tempat atau kemampuan yang dimiliki. Jadi kalau istilah dalam Quran, i'malu ala makanatikum. Berbuatlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi nggak bisa disamakan orang yang fisiknya kuat sama orang yang fisiknya lemah. Orang yang punya modal banyak
sama punya modal sedikit. Tapi yang dibutuhkan adalah apa? Ikut sama-sama berperang. Nah, saya pikir itu Pak Murni. Pak Murni. Jadi saya pikir itu nggak jauh dengan yang diungkapkan Pak Murni. Cuma tipenya beda atau pokok permasalahannya berbeda-beda. Iya. Baik, cukup Pak Murni. Iya, terima kasih Pak Effendi. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Amarilah Siregar. Silahkan Pak Amarilah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama menambah apa yang dipertanyakan oleh Pak Murni tadi. Kalau menurut hemat saya, golongan itu tetap namanya orang munafik karena ciri orang munafik itu adalah yang paling pertama lain di hati, lain di mulut, lain di tindakan. Dia berkata A tapi dalam hatinya B. Nah, ini juga dia berbuat tapi dia mengatakan dia berbuat tapi dia padahal tidak berbuat. Nah, itu sama saja munafik juga namanya. Cuma kita tidak boleh terlalu gampang menyebut seseorang itu munafik. Tapi kalau secara global dalam Al-Quran kan sudah dikatakan bahwa orang munafik itu lain perbuatannya, lain perkataannya. Ya, kalau tidak sesuai perbuatan dengan perkataan, ya itu munafik. Jadi samping ada ciri-ciri munafik yang lain. Kalau berjanji ingkar, kalau berkata bohong. Itu satu, Pak. Yang kedua, pertanyaannya mengenai berita tentang Nabi Muhammad dalam Alkitab itu di Zabur atau di Injil? Yang jelas kan di Injil yang ada yang dikatakan oleh Nabi Isa bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Kalau di Zabur saya belum tahu yang mana ayatnya ada itu ya. Tentang kedatangan Nabi Nabi Muhammad. Saya kira itu aja pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Pak, lagi dicari ini datanya ini sama Pak Ustadz. Jadi di dalam apa ya istilahnya kalau mereka itu kan ada kitab ulangan. Nah, dalam kitab ulangan itu diungkapkan bahwa nanti akan datang seorang nabi seperti Nabi Musa. Jadi gini Pak Haji, kalau Nabi Isa itu tidak berbapak tapi dia beribu. Lah Nabi Musa itu berbapak dan beribu. Jadi Nabi Musa ini punya kesamaan dengan Nabi Muhammad. Nah, kesamaannya apa? Nabi Muhammad juga berjuang, dia juga dikejar-kejar. Nabi Musa juga berjuang, juga dikejar-kejar. Jadi kalau di dalam Quran tadi itu disebutkan yaitu istilah utul kitab. Jadi utul kitab itu mereka diberikan Alkitab. Jadi berarti ya orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Cuma yang agak kemiripan itu yaitu di dalam kitab Taurat. Karena apa? Nabi Muhammad itu punya bapak dan punya ibu. Seperti Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Isa
itu hanya punya ibu. Jadi kalau di dalam Quran ini tidak Enggak, dijelaskan. Pertanyaannya itu Pak begini, berita tentang akan datangnya Nabi Muhammad itu ada di dalam Taurat atau di Injil? Yang jelas yang saya tahu adanya di Injil. Di Taurat saya belum pernah baca ayatnya. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Haji. Kalau ayat 187 itu hanya diterangkan utul kitab. Lah, utul kitab itu yang diberi Alkitab itu diantaranya adalah orang yang Yahudi dan juga orang Nasrani. Walaupun dalam Quran kan ada Ba'dal ismu Ahmad kan itu Pak ya. Iya. Disebut istilahnya Ahmad itu Pak. Tapi yang dimaksud Ahlul Kitab itu termasuk adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi kalau di dalam ayat ini nggak diterangkan, cuma disebut adalah utul kitab dengan istilah wa'id akhoda misaqal ladina utul kitab. Dan ketika Allah mengambil perjanjian, yaitu orang-orang yang telah diberi Alkitab. Lah, yang diberi Alkitab itu diantaranya orang Yahudi dan orang Nasrani. Lah, orang yang telah diberikan Alkitab itu diperintahkan dalam Al-Quran latubayyinunnahu linnas, agar mereka menerangkan atau menjelaskan kepada manusia. Tetapi mereka adalah menyembunyikan, bahkan melempar di belakang punggung mereka. Jadi memang di dalam ayat ini tidak dijelaskan itu Taurat atau Injil, tetapi disebut adalah utul kitab. Ya, baik Pak Amarila. Ya Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya yang di online sudah, yang di Masjid Mujahidin, Mas Bayu. Alhamdulillah, Mas Asep. Oh, Mas Asep. Mas Imam, lanjut. Mas Miftah, lanjut. Pak Adhan, Pak Amar. Baik, karena semua sudah dan tidak ada lagi yang disampaikan. Saya mau tanya dikit tadi, dijelaskan kan ada Yahudi, ada Nasrani dan Islam yang sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Begitu Pak? Iya. Nah, gimana dengan penjelasan inna dina indallahil Islam? Itu Pak. Terus yang kedua ini dikit lagi, kalau mengaji yang dibayar itu, apakah itu termasuk menjual ayat Pak? Gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Inna dina indawal Islam itu sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Ya benar. Kan agama yang di sisi Allah itu kan Islam. Nabi Musa Islam. Nabi Isa Islam. Jadi enggak ada masalah. Nasrani itu adalah pengikutnya. Jadi pengikutnya disebut yaitu Nasrani itu. Sama. Yahudi itu kebangsaan, mengikuti yaitu salah satu anak yaitu dari Nabi Yakub yang namanya Huda. Kalau pada dasarnya semuanya sama. Kan dalam Quran la nufarriqu baina ahadim mirusul. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka yaitu seorang rasul. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang yang menyerahkan diri. Jadi agama mereka itu sama.
Nah, tapi sekarang kalau yang dibilang orang Nasrani itu kan pengikut ini Yesus. Itulah namanya apa? Sudah penyimpangan-penyimpangan. Jadi itu udah mulai menyimpang. Kalau sekarang dibilang orang Nasrani kan dia nggak menyembah Allah gitu. Bukan nggak menyembah, dia itu mempunyai keyakinan 3 Tuhan, Tritunggal. Kan berarti bukan Iya, jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ruhul Kudus. Dan orang Yahudi itu menganggap itu Uzair itu anak Allah. Itu kemusyrikannya di situ. Orang Nasrani menganggap Isa adalah Ibnu Allah, anak Allah. Nah, jadi penyimpangannya di situ karena dia terlalu mengkultuskan, akhirnya dia jauh dari agama yang diyakini. Jadi semuanya itu adalah agamanya sama, Islam juga. Wong Quran menceritakan la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu muslimun. Nah, jadi yang pengikut-pengikutnya yang salah. Untuk di sini kan utul kitab yang diberikan Alkitab. Yang diberikan Alkitab siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Terus yang apa tadi? Yang apa ya? Kalau dia ngaji dibayar, ya saya pikir itu mungkin sebagai transportasinya. Tapi kalau saya mau ngaji harus dibayar sekian, itulah mungkin yang kaitannya wayas taruna samanan kolila, yaitu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Nah, dia dapat berapa juta. Jadi kalau ada seorang, saya mau ceramah, kalau saya itu namanya wayah taruna. Iya. Tapi kalau ustadz yang benar mau dibayar berapapun itu apa ya? Anggaplah itu sebagai transportasi mereka. Nggak pakai tarif gitu ya Pak ya? Iya Pak, kan sekarang modelnya ada yang pasang tarif. Kalau nggak segini nggak mau berangkat. Nah itu urusan dia lah. Tapi kalau dalam Islam kewajiban menyampaikan agama ini adalah kewajiban kita semuanya. Baik, alhamdulillah terima kasih penjelasannya. Semua sudah kebagian dan kajian kita akhiri dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoga nih sayur asemnya Yoga. Iya sayur asemnya kebagian nih. Sisain ya, sisain. Mohon pamit Pak Masih begadang Pak Terima Pano. kasih. Monggo ikuti. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya, Pak Ranbudi, terima kasih. Kami sami Pak Ya, Ustadz. Sayur Pak asemnya gimana Yasir, nih Pak terima Pano? kasih. Pak Jamarila, Ya, Pak Murni Bey, terima kasih. Sugeng Bisa dalu. bergabung. Ya, terima kasih semuanya Pak. Mohon undurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mas Yoga lagi di puncak ngikutin kegiatan. Mana nih Pak Pano sayur asemnya? Oh ya.
Sama aja. Bapak Ibu, dalam satu abad memasuki abad yang kedua, ini Muhammadiyah kalau diberi gambaran yang sederhana itu kan seperti sebuah pohon yang sudah tua, tetapi dia rindang. Tinggalin seasemnya, Pak. Tinggalin seasemnya. Pohon itu berdiri, ya, kekuatannya sangat tergantung kepada apa? Akar. Kepada akarnya. Sejauh mana dia bisa mengkunjam ke gunung. Puncak makan apa itu? Ikan apa? Akar dari Ikan bakar. Muhammadiyah itu ya ranting, ranting dan cabang. Jadi kalau rantingnya tidak
Bistek belum ada. Kompor kayak mama itu Pak Komar itu banget. Pak ada. Oh, makan. Non. No, papanya. No. Tinggalin besok. Waduh, sekarang aja udah asem kan. Makan dia. Kenapa? Mana sih orang ini? Ini yang lucu kalau itu. Oh. Ya. Baterainya berhabis ya. Enggak macam ada Pak saya mau lihat nanti kalau tidur di mana wah makan jagung ini juga udah bilang berapa kali itu awal Dari mana? Yang kemarin ada saya nggak bisa pulang aja sini udah dapat tiga kan tapi sini ya dapat bagi waktu ini cukup nggak? Ini cukup nggak? Jaga nih, jaga. Sekarang saya rasanya pakai 3 tapi ininya cukup kan Allah. Kalau nggak ada keuangan di sini. Hah? Mau transfer berapa? Orangnya nggak ada betul. Kalau salah negara waktu. Itu makan apa di sana tadi? Ya. Nggak bisa ketawa, tadi nggak bisa ketawa. Kenapa bisa itu nasinya nggak boleh gitu. Udah tuh ya, lagi makan rujin tuh. Lagi makan nasi jangan. Lagi makan loh. Ya biarin.